Ginjal. Kulit. Paru-paru. Nggak ada jantung ya, jantung bukan sistem organ. Adanya paru-paru, kulit, ginjal sama hati. Terus sekarang kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Babnya apa? Bab 3 tentang usaha, energi, dan usaha sederhana. Tapi kita akan belajar dulu tentang usaha dan daya. Berhubung proyektornya nggak bisa nyambung ke laptop, bawa pakai papan tulis saja ya. Ada yang tahu nggak tentang usaha? Usaha itu ini yang di pojok. Ini pojok. Usaha itu apa menurut kawan? Besaran. Nah, ini kan ada soal 3. Nih Bapak ada namanya nih tabel tip. Tip itu T-nya tahu, I-nya ingin, P-nya pelajari. Jadi yang pertama kan yang saya tahu, berarti apa yang kalian tahu tentang usaha? Itu ditulis di kolom pertama. Terus yang ingin saya tahu, apa yang kalian tahu tentang usaha? Contohnya nih, contoh usaha itu apa aja? Kalian pengen tahu, tulis aja di sini. Terus yang ketiga, kolom ketiga yang baru saya pelajari itu nanti pas akhir pembelajaran. Berarti kalian mempelajari apa aja sih tentang usaha, rumusnya atau contoh-contohnya, tulis aja di sini. Paham? Iya, sendiri-sendiri. Yang jawab soal itu ditulis di kolom pertama yang kalian tahu. Ada ke depan semua ya berarti ini. Pertanyaannya rata-rata kalian mau tahu contoh-contoh usaha. Sekarang Bapak minta 2 perwakilan anak. Cowok 1, cewek 1. Cowok semua boleh, cewek semua boleh, terserah. Kalau nggak ada yang mau bawa tunjuk. Nih coba. Pertama ya dong. Dorong ke sini. Ya. Terus Rugi coba dorong. Terus kalian coba dorong aja. Nah, Rugi coba. Menurut kalian kursi sama meja berat mana? Mudahan mana? Kursi. Sekarang dorong tembok. Geser atau enggak? Dorong tembok. Lupa di tembok. Coba Bumi tuh dorong tembok. Kalian geser dulu temboknya. Nah, jadi nih ini tuh contoh usaha dan contoh bukan usaha. Jadi duduk. Silakan. Makasih ya. Tepuk tangan buat Bumi Samira. Ada pendapat semua, itu yang belakang. Menurut kamu siapa pengertian usaha dalam fisika? Nah, perhatiin ya. Nah, menurut di buku usaha dalam fisika itu energi atau gaya yang kita berikan pada benda dan benda tersebut berpindah tempat. Jadi tadi mendorong kursi usaha atau bukan? Mendorong meja? Mendorong tembok? Kenapa? Kalau mendorong mobil? Ayo mobilnya nggak bergerak? Kalau mobilnya
Jadi berikut contoh usaha tadi. Terus tujuannya untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui konsep usaha. Terus kalian dapat mengidentifikasi variabel yang memenuhi efektivitas usaha. Terus yang ketiga ada memberikan contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat ada menghitung besaran usaha atau nanti besaran usaha dan daya. Terus selanjutnya harusnya kalian nonton film, tapi berhubung LCD-nya nggak bisa, coba Bapak langsung aja bagi kelompoknya ya. Kelompoknya 4 setiap kelompok. Kelompok pertama ada Suci, Filsania, Farid, sama Rizky. Bisa dinner kan? Ya, kelompok ini kelompok satu sini. Kelompok dua. Ya semua sekarang Bapak mau jelasin kalian kerjain apa? Di sini ada. Ini ngomongin apa? Iya Pak. Nih Bapak mau bagi LKPD, namanya lembaga kerja peserta didik. Ini ada 3 kategori. Ngomongin apa? Ada ke depan dulu ya, perhatiin. Ini ada 3 jenis kategori LKPD. 3 jenis LKPD. Jadi Bapak akan bagikan ke beberapa kelompok. Dorong mobil ya. Ada 3 kegiatan. Yang pertama kalian menganalisis apakah gambar yang tugas pertama ini termasuk usaha atau enggak. Mas, dengar nggak tadi? 21 suruh ngapain? Perhatiin, jangan ngomong sendiri, ada tempat. Nih yang tugas 1 ini kan ada gambar. Ya. Kalian disuruh ini tuh termasuk usaha atau bukan? Iya. Berikan alasan. Kita kan udah tahu pengertian usaha. Pengertian usaha itu energi atau gaya yang kita berikan kepada benda dan benda tersebut berpindah tempat. Ya? Paham? Tugas 1? Terus contoh. Yang pertama ada gambar Pak Ahmad mendorong gerobak bakso sejauh 1 km. Termasuk usaha atau tidak? Kalau tidak dicentang di kolom 3. Kalau iya termasuk usaha dicentang di kolom iya. Terus beri alasan. Alasannya terus untuk tugas yang ketiga nih, Bapak kan belum jelasin. Ini ada soal hitung-hitungan. Ya kan? Karena mendorong. Jadi ada soal hitung-hitungan. Bapak jelasin rumus usaha dan rumus gaya. Itu yang belakang Mas. Ngobrolin apa? Ini Pak. Ada ini yang perhatiin ya Mbak. Ini ada Jadi kemana sih? biar gampang. Biasanya kalian kalau ngabarin rumus gimana? Udah dihafalin. Tahu nggak rumus susah itu apa? Ya ini cara bacanya gini nih. Ini W-nya itu usaha, F-nya gaya, S-nya jarak perpindahan. Kita fokus ke usaha dulu. Jadi kalau kalian mau mencari usaha, kita tinggal tutup huruf B-nya. Jadi bacanya tuh W sama dengan F kali S. Jadi gaya kali jarak. Jika kalian mencari gaya, F-nya ditutup. W per S, berarti W bagi S. Usaha bagi jarak. Terus yang kalau mencari jarak, S-nya ditutup. Rumusnya W per F. Paham semua?
Terus untuk daya sama juga kayak tadi. Sekarang kita pindah ke soal nih. Sebuah benda dengan massa 10 kilo berada di rantai yang licin. Benda didorong dengan gaya sebesar 25 Newton sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapa usaha dan daya yang dihasilkan oleh benda tersebut? Rumus usaha apa? Tapi sebelum kita ke menjawabnya, kita diketahui terlebih dahulu ngerjainnya. Jadi F-nya berapa? Gayanya berapa? Gaya. Gayanya 25 Newton. Untuk masanya berapa? 10 kilo. Masanya 10 kilo. Sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Arti cari apa? Jarak perpindahannya. S. Orang bisa menang. Terus ditanya W dan P. Usaha dan daya. Nah, untuk W rumusnya tadi udah W sama dengan F kali S. Berarti berapa? 25 kali 25 kali 100 apa? Satuannya apa? Joule. Daya. Oke, sekarang kita ke daya. Sebuah mesin itu yang berapa? Berarti yang belakang ada ke depan ya. Berarti yang sebuah mesin kerjain. Kalau main terus kerjain. Berarti ya. Berarti ini. Kalau udah habis deh. Sebuah mesin menghasilkan daya 12.000 watt. Berapakah besar usaha yang dihasilkan mesin selama 2 jam? Kita kayak tadi dulu ketahui IP-nya 12.000 watt, P-nya 2 jam. Terus yang ditanya usaha lagi B. Itu kan musik Nah, jika diketahui gaya, kita pakai rumus yang gaya. W rumusnya apa? P kali T. P-nya berapa? P-nya berapa? T-nya? Sini satuannya apa? Apa? Berarti kita rubah 2 jam ke detik. 2 jam berapa detik? 2 jam berapa menit? 2 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? Berarti rumusnya apa? 120 kali 120 kali 60 berapa? 120 kali 60. Oke, benar. 12.000 kali
Contoh satu lagi nih Madi ya, salah satu. Nah sekarang ada keempat. Siapa yang maju? Wih, hati-hati Ki. Aku apa nih? Saya Pak. Bosnya direm terus. Ya, gila. Coba udah tunjuk tangan nggak apa cowok? Cepat cowok. Hati-hati. Ya, tepuk tangan buat bagus dulu. Nanti kalian bisa kerjain yang nomor 3 gitu. Yang nomor 3 nanti kerjainnya diketahui terlebih dahulu, terus ditanya, habis itu dijawab. Kayak gitu. Sekarang Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, jawab ini 15 menit. Harusnya kamu yang susah. Saya bener ya, apalagi Iya.
bagian yang muda. Iya. Udah semua ya. Udah semua. Ada ke depan. Yang nggak berani ke depan bakal justru maju. Duduk. Sekarang kita bahas sama-sama. Tugas 1. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Tugas 1. Yang belum merhatiin bapak tunjuk ya. Yang belum merhatiin. Baca. Bapak Adil, kita lihat seorang mendorong mobilnya yang mogok. Ternyata orang tersebut kehabisan bensin dan letak pom bensin kurang lebih 50 meter lagi. Meskipun orang tersebut sudah mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mendorong mobilnya, akan tetapi mobilnya tidak bergerak dan tetap di tempat awal mogok. Apakah orang tersebut dapat dikatakan melakukan usaha? Mengapa? Coba jawabannya. Sudah melakukan usaha karena mobil yang didorong tidak berpindah dan tetap di tempat awal. benar nggak? Betul. Jawabannya sama semua. Sama. Ya, jadi jawabannya itu tidak melakukan usaha atau bukan tempat usaha dikarenakan mobil tersebut tidak berpindah tempat dari titik awal atau awal mogok itu. Terus nomor 2. Lah, siapa yang mau jawab? Ini yang jawab ini. 2. Kan ada 6 soalnya tuh. Sama Yusuf nomor 1 2. Baca. Jangan sama orang tua nggak boleh. Jangan sama orang tua nggak boleh. Chat baca Yusuf nomor 1. Termasuk usia bukan? Karena benar? Ya benar. Lanjut nomor 2. Masih Yusuf nomor 2 masih Yusuf. Jangan ngomong orang tua nggak boleh. Yang benar Pak Hadi. Termasuk usaha bukan? Nomor 2. Apa yang saya bergerak sama sekali? Apa ya? Apa alasannya apa? Ya keras lah kamu masa ngomongnya bukan banget. Ngomongnya boleh. Jawabannya apa? 3 atau iya? Ya. Bener nggak nomor 2 tidak? Ada yang beda? Ada yang beda? Ada. Di depan beda nggak? Sekarang kamu nomor 2, nomor 3 kan baca. Cepat, jangan tidur kan. Bawa bilang kalau nggak perhatiin bawa tunjuk. Coba nomor 3 sama 4 baca hasilnya kamu. Bener nggak? Andi termasuk usaha. Nomor 3. Karena apa? Karena bola basket berpindah dalam Karena bola basket berpindah dari tangan ke tempat laboratorium ya. Benar usaha. Nomor 4. Karena nomor 4 usaha bukan? karena yang jadi berpindah dari mobil ke dalam rumah. Karena manusia jadi berpindah dari dalam mobil ke dalam rumah. Ya benar. Ini tuh yang dilihat kasusnya. Jadi kan tadi pertama
mobil nih, diambil Pak Budi dipindahkan ke rumah. Itu akan Jadi berpindah. Kan sama, jadi ibaratnya kalian baru pinjam dari depan rumah ke dalam. Sama kan? Nah, berarti termasuk usaha. Sekarang nomor 5 sama 6. Ini yang berapa nih yang ngobrol? Iya, Coach. Siapa namanya? Kirana. Ya, kira boleh. Terus ini yang berapa ini? Salah satu baca nomor 5 sama 6. Dia angkat beban termasuk usaha bukan? Alasannya apa? Bukan. Kenapa? Ya benar. Karena barbel nggak berpindah tempat, cuma diangkat terus ditaruh lagi. Nggak berpindah. Terus nomor 6. Lebih. Tidak main. Tapi sandra yang lainnya lebih tanpa Iya benar. Iya. Alasannya apa? Tahu lebih. Tahu. Hewan. Berarti benar semua ya? Ada yang beda nggak jawabannya? Jujur ada yang beda nggak? Ini jika bapak kasih contoh nih, satu nih. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 ton. Ganti. Nama saya ini Pateku mendorong kereta belanjanya dengan gaya 60 ton dari arah rak daging ke arah rak sayuran. Tapi kemudian kembali lagi ke rak daging termasuk usaha atau bukan? Kenapa? Kenapa nggak usaha? Kenapa bukan? karena kembali ke tempat awal. Ya, tidak termasuk usaha karena tidak berpindah tempat. Kembali ke tempat awal. Walaupun income-nya dia berjalan, tapi kalau kembali ke tempat awal itu bukan termasuk usaha. Ya. Terus ada di sini. Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton sehingga telur tersebut pecah, termasuk usaha bukan? Kenapa usaha? Kenapa bukan? Tahu. Alasannya harus ada alasannya. Kenapa usaha? Kenapa usaha? Kalau usaha itu berpindah tempat ya, bukan berubah bentuk. Jadi itu bukan termasuk usaha karena masih pecah di tempat yang sama. Kalau dilempar tuh beda lagi ceritanya. Udah jadi paham semua ya? Perbedaan usaha dan bukan usaha. Ada yang mau ngasih contoh? Contoh usaha. Ya, Pak. Bola, pindah ya. Dari dari titik penalti ke gawang itu bisa, itu termasuk usaha juga. Ya kayak gitu ya contohnya usaha. Sekarang tugas nomor 3. Bapak mau tunjuk aja deh yang tadi paling gak bisa. Paling bisa aja. Paling bisa sama paling gak bisa. Paling cepet nih kelompok 2. Maju salah satu. Ini Adi nih. Siapa namanya? Adi. Siapa? Adi dia. Adi tadi coba kita dalam pasti. Ada sekarang sih, Pak. Terus Iya, Pak. belakang. Iya. Adi salah satu coba. Ya, dia kena. Coba Adi sama Adi. Ya.
Gaya kali cara perpindahan. Satuannya. Kalau gaya rumusnya. Satuannya what? Rumusnya apa? Dibagi T usaha atau dibagi waktu. Ini pengajaran teman kalian benar nggak? Nah. Hasil itu ya. Mana ini sana nih? 80 kali 4 berapa? 80 kali 4. Nah, 320. Berarti hasilnya 327. Dayanya 32 watt. Ini detik, ini terusnya S. Salah. Kalau waktu satuannya S ya, bukan D. Yang menit. Udah, ada yang mau ditanyakan? Udah, ya udah Bapak tutup ya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, wassalamualaikum.